Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'du. Para pemirsa LDNO TV yang kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan satu doa kepada kita semuanya. Yang doa ini biasanya kita baca setelah tahiyat atau sholawat kepada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya sebelum salam di dalam melaksanakan sholat. Lalu apa doa itu? Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi nari jahannam wa min fitnatil mahya'i wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Artinya adalah, ya Allah, saya mohon perlindunganmu dari siksa kubur, siksa neraka jahanam, dan juga siksa fitnah kehidupan, dan juga fitnah kematian, dan dari fitnah Masihud Dajjal. Pemirsa LDNO TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas bahwa doa ini adalah merupakan salah satu sunnah Nabi, ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kita ini dengan doa itu mudah-mudahan harapannya kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari siksaan kubur, siksaan neraka jahanam, fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan juga fitnah daripada keburukan Al-Masihid Dajjal. Nah, tentu kita fahami bersama ketika kita itu ikut takziah atau mengiringi mayit, maka seorang pentalkin selalu menyatakan, ada ungkapan, ya fulan, ketahuilah bahwa nikmat kubur itu hak dan siksa kubur itu hak. Maka ini menandakan bahwa yakin betul bahwa yang namanya siksa kubur itu ada. Makanya kita diperintahkan oleh Rasulullah, doalah doa itu, panjatkan doa itu, sehingga apa? Dengan harapan kita ini dijauhkan oleh Allah dari siksa kubur. Nah, pemirsa LDNO TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, kalau kita ini berharap agar kita ini tidak disiksa oleh kubur, hanya bukan sekedar doa yang kita panjatkan. Akan tetapi yang terpenting adalah kita menghindari perbuatan-perbuatan di mana perbuatan-perbuatan itu adalah mengarah kepada siksa kubur. Maka dalam kesempatan ini ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang akan kami sampaikan, yang berbunyi, marron nabiyyu biqabraini faqala innahuma la yu'adzibani wa ma yu'adzibani fi kabir. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah fa akhadha jaridah radbatan fashaqqaha nisfaini fa gharaza fi kulli qabri wahidah faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha qala la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Arti daripada hadis ini adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melintas dalam dua kuburan. Lalu beliau bersabda, sesungguhnya keduanya sedang diazab, dan tidaklah keduanya diazab disebabkan suatu perkara yang besar menurut kalian. Salah satunya adalah tidak menjaga diri dari percikan air kencing. Sedangkan yang lain suka mengadu domba antara manusia. Beliau lalu mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi dua bagian.
dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing. Para sahabat pun bertanya, "Wahai ya Rasulullah, mengapa engkau lakukan hal itu?" Lalu beliau menjawab, "Mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering." Para pemirsa LDNO TV yang kami muliakan, dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perlu kita bahas satu persatu dalam hadis tersebut, bahwa ada dua pemakaman, dua kuburan yang penghuninya sedang diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar. Kemudian Rasulullah bersabda kepada sahabat, "Wahai sahabat, ketahuilah bahwa penghuni dua pemakaman itu, dua kuburan itu sedang disiksa." Lalu apa yang menyebabkan siksaan itu? Tentu siksaan itu adalah bukan merupakan sesuatu dosa besar yang kalian anggap, tapi itu adalah sesuatu yang engkau anggap remeh. Apa? Yang pertama adalah amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal baul, yang artinya tidak menjaga dari percikan air kencing. Pemirsa LDNO TV yang kami muliakan, tentu jelas mengapa ketika kita tidak bisa menjaga yang namanya percikan air kencing, itu akan menyebabkan yang namanya siksa kubur. Ketahuilah bahwa ketika kita terkena najis, kemudian najis itu kita pakai untuk sholat, atau sarung kita atau baju kita sudah jelas kena najis kemudian kita pakai, dan najis itu adalah berasal dari air kencing, percikan air kencing kita, maka jelas secara hukum maka sholat kita tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Maka inilah yang menyebabkan bahwa orang itu akan terkena yang namanya siksa kubur. Bukankah najis itu dibagi menjadi tiga? Ada najis mukhafafah, ada najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh dibagi menjadi dua, ada najis ainiyah, ada najis hukmiyah, dan yang ketiga adalah najis mughaladah. Maka percikan air ini bisa kita kategorikan sebagai najis mutawasitoh yang berada pada hukmiyah. Sebab najis hukmiyah itu adalah najis yang tidak tampak warna, tidak tampak bau, tidak tampak warna dan juga rasa. Tetapi najis ini adalah berdasarkan dari keyakinan hati kita. Salah satu contoh, ketika kita buang air kecil di atas kloset, dan saya yakin ketika kita kencing di atas kloset, kemudian duduk di atasnya, dan kemudian air kencing itu kita pancarkan, maka yang terjadi adalah akan terjadi percikan-percikan. Apalagi mohon maaf, ibu-ibu khususnya, ibu-ibu biasanya atau kaum perempuan kalau pipis di atas kloset, nah itu Masya Allah, apalagi volume kencengnya bisa dikategorikan cukup lumayan kenceng kalau ibu-ibu yang pipis. Nah, maka saya yakin akan terjadi yang namanya percikan-percikan. Nah, ini yang harus kita hati-hati. Maka dengan harapan mudah-mudahan kalau kita ini mau menjaga yang namanya percikan dari air kencing, maka kita akan selamat dari siksa kubur. Sebab apa? Sebab kalau kita mau menjaga maka kita akan terjauhkan, terbebaskan dari percikan, sehingga ketika percikan itu kena pada baju kita yang kita pakai untuk sholat, maka betul-betul sholat kita sah dan tidak kurang yang namanya syarat-syarat daripada sholat tersebut. Lalu yang kedua, kuburan yang kedua, kata Rasulullah, wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah, yaitu
ketika dalam kehidupan di dunianya dia itu selalu namimah atau mengadu domba. Lalu apa namimah itu? Menurut bahasa, kata namimah itu berasal dari bahasa Arab yang berarti adu domba. Sedangkan menurut istilah bahwa namimah adalah mengadukan suatu perkataan atau menyampaikan suatu kepada orang lain yang tidak disenangi. Perkataan tersebut yang diadukan ada kalanya dengan bentuk cerita, tulisan seperti di WhatsApp, di Facebook dan sebagainya yang intinya adalah mengarah kepada sifat namimah atau adu domba. Bisa juga dengan cara isyarat atau bisa juga dengan sindiran. Nah, menyindir seseorang dengan tujuan apa? Untuk menamimah atau mengadu domba. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, la yadkhulul jannata nammamun. Tidak masuk surga orang yang suka mengadu domba. Hadis muttafaqun alaih. Maka dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa orang yang suka mengadu domba tidak akan masuk surga. Jika ia tidak masuk surga, maka tidak ada tempat baginya di akhirat kecuali hanyalah neraka Allah. Sebab di akhirat kelak hanya ada surga dan neraka. Maka jika tidak ditetapkan bahwa ia tidak masuk surga, berarti tempatnya tiada lain adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, para pemirsa LDNO TV yang kami muliakan dan mudah-mudahan kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Maka dalam hadis tersebut dilanjutkan fa'akhadha jaridah rutbatan fasyaqqaha nisfaihi fagharaza fi kulli qabrin wahidah faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hada qala la'allahu yuhaffafu anhuma ma lam yaibasa. Kemudian beliau mengambil sebuah pelepah kurma yang masih basah. Kemudian beliau belah menjadi dua bagian dan beliau tancapkan satu bagian pada masing-masing kuburan. Maka sahabat bertanya, wahai ya Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal itu? Maka beliau bersabda, mudah-mudahan diringankan azab tersebut dari keduanya selama pelepah kurma itu belum kering. Maka dari dasar hadis inilah yang menjadi itba'nya kita ngikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika kita ini ziarah kubur kepada orang tua kita yang sudah meninggal atau nenek kakek kita yang sudah meninggal, kemudian kita bawa kembang, kita bawa mungkin daun dari pohon kamboja, kita putik yang kemudian kita taruh di atas pusara atau kuburannya, maka dengan harapan mudah-mudahan kembang atau daun daripada pohon kamboja tersebut selama dia masih basah, apabila di situ penghuninya atau orang tua kita atau leluhur kita yang pada saat itu sedang disiksa oleh malaikat, maka dengan harapan diringankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa LDNO TV yang kami muliakan, mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini yaitu doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita baca di dalam sholat sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabi nari jahannam wa min fitnatil masihid dajjal wa min fitnatil mahya'i wal mamat, senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita tidak termasuk daripada hamba-hamba Allah yang kelak nanti di alam barzah kita disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Dan mudah-mudahan kita semuanya disehatkan oleh Allah dan kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi motivasi bagi kita bersama untuk senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang selalu rajin dalam beribadah dan juga menuntut ilmu fikih tentunya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.